Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, agar lebih hikmah lagi, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat Allah. Masya Allah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa hadir dan mengikuti pelajaran matematika pada hari ini. Yang nggak hadir ada? Siapa? Eka Satria Adakil ya. Kenapa Mas Eka? Sakit. Ya, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung dengan kita untuk pelajaran matematika. Baik ya teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, maka dari itu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dan dimohon untuk semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dimohon untuk duduk kembali teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar materi komposisi fungsi. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi ya. Nah, pada komposisi ini ada sebuah ilustrasi. Misalkan di sini ya, coba kalian bayangkan, atau mungkin yang pernah melihat di toko ada sebuah diskon. Nah, diskon itu biasanya kan kalau kita sering lihat diskonnya langsung, diskon 50%, diskon 30%. Nah, di sini ada diskonnya dia tuh 20% plus 10%. Nah, gimana sih diskon tersebut? Apakah sama dengan yang langsung diskon 50%? Nah, maka dari itu untuk lebih mendalami lagi kita akan masuk pelajaran ini. Dan pelajaran ini apakah mempunyai keterkaitan dengan komposisi fungsi? Maka dari itu yuk kita simak video pada yang akan Ustadz tayangkan di depan.
Silakan simak dengan baik dan misalkan ada yang ditanyakan nanti tanyakan. Halo teman-teman, kita belajar bareng yuk tentang fungsi komposisi. Wow, pembahasan yang menarik nih. Yuk kita simak baik-baik. Hari ini ibu mau masak-masak nih. Yuk kita masak-masak bersama ibu. Ibu mau masak kue. Let's make cake. Lihat deh bahan-bahan ini. Ada telur, ada terigu, ada butter, ada juga buah stroberi. Bantu ibu mengolahnya ya. Setelah diolah, kuenya sudah jadi. Wow, lezat ya. Dari beberapa bahan yang tersedia menghasilkan kue yang lezat. Dari sini kita tahu bahwa konsep komposisi adalah menggabungkan beberapa bahan dan menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi, apa kalian sudah mengerti konsep fungsi komposisi? Baiklah, kita coba ilustrasi yang lain. It's shopping time. Let's go, kita yang belanja nih. Wow, banyak diskon. Ada yang 10%, 30%. Wah, sangat menarik nih diskonnya. Dari beberapa pilihan, aku sudah menemukan pilihan bajuku. Harga baju yang kupilih, harganya 250.000. Jika baju itu diskon 50%, ekstra 20%, berapa ya harus aku bayar? Harga baju itu 250.000. Jika didiskon 50%, maka dikurangi 125.000. Setelah itu, dari 125.000 itu, didiskon lagi 20%, maka dikurangi 25.000. Jadi, total yang harus dibayar adalah 100.000 rupiah. Mudah bukan menghitungnya? Seperti kejadian yang sudah disajikan, maka dapat disimpulkan komposisi adalah gabungan beberapa hal dan membentuk hal yang baru. Kejadian memasak dan diskon tadi. Semoga ilustrasi ini dapat memberi pengetahuan yang bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, dari sebuah video tadi itu menggambarkan ilustrasi mengenai komposisi fungsi. Dari sini ada yang sudah paham mengenai komposisi fungsi? Belum? Nah, nanti kalau belum kita lanjut lagi. Di sini tadi dari video yang ditayangkan ada yang bisa menjelaskan, guys? Coba. Boleh, Mas Daifa? Konsep fungsi komposisi itu adalah gabungan beberapa hal dan membentuk hal yang baru. Oke, tepuk tangan untuk Mas Daifa. Ya, jadi dari ilustrasi tadi itu ada sebuah ibu rumah tangga ya, atau mungkin salah satu contoh ibu dari si video tersebut, dia mau membuat kue. Nah, di situ dia mau memasukkan bahan-bahan, maka dari situlah termasuk dalam mengkomposisikan. Dan juga tadi ada sebuah diskon ya, yang Ustadz tadi tanyakan di awal. Jadi itu ada diskon, kemudian jadi fungsi komposisi itu adalah seperti menggabungkan dua kejadian. Oke ya. Selanjutnya teman-teman semuanya, pada materi hari ini ya, tujuan pembelajaran kita yaitu agar kalian mampu memahami konsep dari operasi komposisi fungsi. Jadi kalian gimana sih, paham nggak gitu? Gimana cara mengerjakannya, dan dalam kehidupan sehari-hari juga gimana bentuknya? Maka dari itu inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nanti di situ akan Ustadz bagi kelompok, kemudian kalian mengerjakan dalam kelompok, diskusikan dalam kelompok untuk lebih dalam lagi. Baik ya teman-teman semuanya. Jadi di sini ada Ustadz jelaskan sedikit
fungsi, kita ulang lagi, fungsi itu adalah suatu relasi ya, yang menghubungkan suatu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Jadi ke tempat yang lainnya. Fungsi juga dapat dibayangkan sebagai suatu mesin sebagai berikut. Jadi di sini tuh ada sebuah mesin ya. Mesin ini mempunyai fungsi. Fungsinya yaitu fx sama dengan 2x plus 5. Nah, di sini ini adalah inputnya. Sebelum kalian masukkan ke mesin itu kan berupa bahan mentah. Benar nggak? Kalau biasanya tuh kalau di sini contohnya ada nggak? Kalian yang bisa mencontohkan, ada nggak? Jadi di mesin ini dia tuh ada mesin, nanti ada bahan mentah, kemudian outputnya itu hasilnya, gitu. Batu bata, oke ya. Jadi batu bata itu dari prosesnya apa, Mas? Tanah liat ya. Dari tanah liat dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dia menghasilkan sebuah hasil, outputnya menjadi lebih banyak. Mungkin tanahnya menjadi dari satu truk menjadi batanya beribu-ribu bata, gitu ya. Nah, ini adalah satu contohnya. Misalkan kayak ini, ada outputnya 2. Jadi dimasukkan ke dalam sini, jadi 2 dimasukkan dalam X, 2 kali 2. Jadi 4 ditambah 5. Jadi menghasilkan 9. Jadi output itu hasil yang dihasilkan dari suatu mesin tersebut. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman semuanya. Nah, komposisi fungsi ini yang tadi video tadi, ini juga dijelaskan bahwa 2 atau lebih fungsi dapat dikomposisikan membentuk fungsi baru. Seperti pada diagram panah di samping. Di sini ada bagian 1, 2, dan ketiga. Di sini ada fungsi fx yaitu x min 1. X min 1. Maksudnya x ini memetakan ke sini maka menjadi 1. Jadi ketika x-nya 2 dikurang 1 pasangannya 1. Ketika x-nya 1 dikurang 1 maka pasangannya 0 gitu. Ini fungsi fx-nya adalah x min 1. Kemudian yang gx-nya ke sini maka gx fungsinya 2x plus 4. Kok bisa, Ustaz? Kalau misalkan kita masukkan angka x-nya ini 2 maka dia menghasilkan 6 pasangannya. Benar nggak? Kalau misalkan kita masukkan 0, berapa pasangannya? Pasangannya 4. Betul sekali teman-teman semuanya. Jadi itu menggambarkan fungsi komposisi. Contoh soal. Nah, jadi ini ada sebuah contoh soal. Di situ ada diketahui nilai fx. Ya, fungsi fx-nya 2x min 4 dibagi 2. Nah, sedangkan gx-nya itu 2x plus 6. Nah, tentukan f bundaran gx. Nah, Ustadz itu 0, bacaannya apa? Kalau Ustadz bacanya bundaran, ada yang tahu? Bacaannya apa? Ya, bacanya bundaran. Benar. Jadi kita bukan FOG, bukan ya, tapi F bundaran GX. Nah, gimana Ustadz kalau kayak gitu? Nah, di situ kita lihat fx-nya. Ya. Fx-nya itu berapa? Fx-nya adalah 2x min 4 per 2. Nah, karena F bundaran GX, maka kita tuliskan dulu kayak gini seperti. Itu kalau situ langsung ya. Jadi F bundaran GX ini sama saja bisa dibuat F GX. Nah, kayak gini. Maka sama dengan F-nya kita tetap tulis, GX-nya berapa? Nah, GX-nya kita masukkan dulu. Berapa nilai GX? 2x plus 6. Iya, jadi kita masukkan 2x plus 6. Nah, setelah ini gimana Ustadz? Setelah ini kita masukkan GX ini ke dalam fx. Kita lihat. Fx-nya itu rumus fungsinya yaitu 2x min 4 per 2. Kita ganti x-nya dengan nilai gx-nya. Jadi kayak gini. 2, x-nya kita ganti 2x plus 6. Kayak gini. Terus apa? Dikurang 4 per 2. Nah, ada yang bingung? Jadi kita masukkan ini ya, gx-nya ke dalam fx. Karena f bundaran gx. Jadi gx-nya dimasukkan ke dalam
fx-nya. Terus gimana hasilnya? Hasilnya ada yang tahu? Ada yang mau coba? Masih bingung ya? Oke. Jadi kita kalikan 2 dikali 2x berapa? 4x. 2 kali 6 12. Nah, ini langsung dikurang 4, nggak dikalikan lagi. Ini per 2. Terus 4x-nya kita tetap dan ini yang dikurangkan ya, yang bisa dikurangkan 12 kurang 4 berapa? 8 bagi 2. Bisa diperkecil nggak atau bisa dibagi nggak? Bisa. Gimana baginya? Satu-satu baginya ya. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. 4-nya bagi 2, 8-nya bagi 2. Hasilnya adalah 4x bagi 2 berapa? 2x plus 4. Per lagi nggak Ustaz? Enggak, karena sudah habis. Jadi ini adalah F bundaran GX. Hasil dari F bundaran GX, teman-teman semuanya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Paham? Nah, dari yang Ustaz jelaskan tadi, dan kalian mungkin sudah melihat video-video tersebut tadi, coba sebelum masuk ke situ, ada sebuah kuis terlebih dahulu. Untuk coba kalian kerjakan, ya, sebelum Ustaz bagi kelompok, biar kalian mencoba terlebih dahulu. Yuk, kerjakan di bukunya satu soal saja, jawabannya yang mana, gitu. Ya, kerjakan. Ya, yang di dalam kotak. Ini, kuis komposisi fungsi. Kerjakan di bukunya. Cuma satu soal. Nah, ini jawabannya A atau B atau C atau D. Gitu. F bundaran GX. Sama seperti tadi pertanyaannya. Boleh tanyakan kalau misalkan ada yang bingung. Ya? Itu kan yang contohnya itu 2x plus 6. Di sini nulisnya 6 min 2x. Kayak gitu aja. Berarti pernya nggak usah di. Pernya masih ada. Jadi nanti yang ininya dimasukkan ke sini x-nya. Yang lainnya tetap nggak 6 sama 2. Dapat? 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 Belum ya? Oke, sip. Kita lagi itu. Ini pindah ke sana. Oh, dan. Iya, yang bisa dikurangkan, bisa tambahkan. Nah, Ya, boleh. oh ini deh ya. Min kali min berapa? Ya, boleh. Kalau di situ kan dia kan pakai plus kan, tanda plus kan. 2x plus 6.
Kurangnya tuh sama aja dikali tetap aja. Iya, tetap dikali juga. Ngalinya 1 6 dengan 3x, terus 6 kali min 1-nya berapa? Ya, 6 kali 3x ada x-nya enggak itu? Ya, kayak gitu ngalinya. Sudah? Tetot. Oke ya, silakan tutup kembali dulu. Nah, kenapa ditutup Ustadz? Nanti kita bahas di akhir. Biar kalian yang jawaban itu benar nggak sih Ustadz kayak gini? Ini. Ya, oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembagian kelompok ya. Ustadz akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi Ustadz tadi kan hanya menjelaskan gambarannya saja. Mungkin jadi kalian di sini ditugaskan ada sebuah lembar kerja peserta didik untuk menggali lagi, untuk menemukan lagi apa yang mungkin belum Ustadz jelaskan sepenuhnya. Jadi biar kita dapat semuanya ya. Kalian lebih menguasai dan pembelajaran lebih enak lagi. Oke ya. Ustadz bagi kelompok. Nah, ini adalah kelompoknya. Kelompoknya ada 5 ya. Jumlahnya kan ada 24 ya. Yang nggak hadir 1 jadi 23. Ustadz bagi menjadi 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, silakan teman-teman bergabung pada kelompoknya masing-masing. Jadi, Ustadz akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik. Di sini kalian memecahkan permasalahan tersebut ya yang ada pada LKPD ini. Daipa, kelompok Daipa. Kelompoknya Naura. Sini ya. Kelompok Audia. Ini kelompok Mbak Audia ya. Kelompok Mas Fahri. Dan sudah ya? Semuanya dapat? Belum? Satu lagi kelompoknya dari Mbak Rifa ya. Oke ya teman-teman semuanya. Silakan diskusikan lembar kerja peserta didiknya. Di situ setiap kelompok boleh menggunakan Android atau HP-nya. Jadi cukup satu saja Android HP-nya yang ada pada kelompok. Kenapa Ustaz nggak semuanya? Biar kalian lebih diskusinya lebih dapat lagi. Biar kalian benar-benar diskusi dengan soal-soal yang ada pada lembar kerja peserta didik. Itu. Ya, ada 3 soal ya. Soal 1, permasalahan 1, 2, dan 3. Oke, Ustadz beri waktu kurang lebih 25 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kemudian nanti kalian diskusikan, presentasikan di depan kelas ya mengenai hasil tersebut. Untuk presentasinya boleh dengan mau menggunakan HP atau mungkin ada yang mau buat PowerPoint boleh, atau dengan menggunakan papan tulis. Ustadz sediakan semuanya. Kalian bebas, yang penting hasil kalian dapat dimengerti dan kalian juga paham mengenai komposisi fungsi ini. Ya. Soal yang pertama, apa itu komposisi fungsi atau contohnya di kehidupan sehari-hari?
komposisi fungsi ketika di kehidupan sehari-hari itu gimana gitu. Contohnya apa? Iya, seperti contohnya gitu. Nanti pasti ada penjelasannya. Ya. Kemudian gimana matematisnya mungkin atau bentuknya gimana gitu. Ya, gimana? Yang masih bingung bisa ditanyakan. Ya, nomor 2 apa bentuk soalnya? Gimana? Baca, coba. Teman-teman berikan diskon 20% untuk semua barang, kemudian ada sama diskon lagi 10%. Untuk barang sudah diskon jika harga awal di bawah 250.000, berapa harga ARB telah tersebut. Jadi tadi lihat videonya kan? Nah, di dalam video tadi ada contoh. Contohnya itu ini. Mbak tadi belanja ya. Dia belanja harga aslinya itu 250. Nah, itu tadi harga aslinya berapa berarti? Nah, terus dia tuh ada diskon tadi. Diskonnya 20%, 50 sama 20. 50 plus 20. Nah, ini berarti dia diskon 20%, kemudian ditambah 10%. Gimana hasilnya? Hah? Cara ngitungnya bisa di searching dengan ya bisa juga cara manual gitu ya, langsung saja kayak misalkan kita tuh satu-satu berarti dia tuh diskonnya. Pertama dari harga 100 berapa tadi diskon pertama, diskon pertama berapa, nah hasil diskon pertama tadi didiskonkan lagi kayak gitu. Gimana masnya? Kenapa? Ya, ada di buku. Kalian kan ada ini ya, ada HP masing-masing. Jadi nggak usah takut salah. Misalkan tiba-tiba ada yang teman kalian lihat kelompok lain, Ustaz, kok yang itu kayak gini? Nggak apa-apa. Namanya aja kan kita searching. Itu biar nambah pengetahuan kalian, biar kalian bisa bertukar pikiran. Oh, dari kelompok itu kayak gitu, kelompok ini kayak gini. Nggak masalah gitu.
Berarti 10% itu di sini 12 ya? Tiga, 10. Ada kesulitan? Tidak ada. Belum ada. Aman? Bisa ya? Belum ada. Belum ada. Oke. Nanti bisa tanya, biar Ustaz bisa arahkan. Gimana? Ini. Ya, boleh. Terus yang secara matematisnya? Cara matematisnya gimana gitu? Bisa di searching. Jadi kalau ini kan dalam bentuk umum, misalkan ketika dikomposisikan, nah ketika matematikanya mana? Ada nggak rumusnya kayak gitu? Nah gitu. Bentuk rumusnya kayak apa sih gitu? Bisa dicari aja. Nanti cari gimana secara matematisnya gitu. Nanti ada, nanti bisa diskusikan. Mungkin di buku ada. Ya, coba mungkin di buku ada. Yang di buku tadi halaman 13. Ini boleh di luar. Boleh di luar, nggak apa-apa. Mungkin Ustadz kurang besar kolom itunya, kolom jawabannya. Cukup atau satu kertas lagi. Cukup. Berarti misalnya ini kan coba ini kan nasinya tidak ngerti. Saya buat kayak gini saya. Nanti F-nya misalnya nasinya diambil 10x, 10x gitu. Coba misalnya kayak gini. Nah, kan dia kan diketahui kan 2 F sama G. Ya kan? Gini, maksud dalam matematis itu bukan yang Mas itu di matematika enggak, tapi fungsi komposisi itu pengertian ketika dalam matematika itu gimana? Kalau ini kan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dalam matematikanya gimana? Berarti bukan langsung mengacu ke sini enggak, tapi bentuknya seperti apa sih ketika dalam matematika komposisi fungsi itu, gitu loh. Bukan yang Mas ini dijadikan ini. Nah, berarti apa? Jawaban baru. ya, dia mirip kayak gini seperti nanti jawabannya gini Ustadz, misalkan gitu. Jawaban baru. Nah, oke. Coba ya. Sudah? Oh, belum. Wah, lumayan ini. Enak ya? Nah, lebih dapat apalagi sama teman-teman gitu kan. Iya. Nulisnya langsung dari sini apa dari sini nih ya? Dari langkah 1 dulu ya? Langsung itu. Oke ya, waktunya kurang lebih 6 menit lagi, teman-teman semuanya. Belum. Maaf. Salah. Maaf ya. Kurang lebih masih ada 10 menit lagi.
Ya. Itu kelompok yang itu sudah mau selesai. Iya. Ada? Ada ya? Ya. Jadi bukan yang itu di matematika kan ya? Gimana, Mas? Kelompok Mas Daipa masih ngerjakan. Rp30.000. Pasti bebe. Aman? Itu. Bisa. Nomor 2 sudah ya. Satu lagi ya. Cip. Selama, tenang. Tidak percaya kamu, tidak kamu lo kamu beliau. Tidak bisa juga percaya gitu kan. Mana yang bingung apa? Bingung di mana? Ini kok yang beda. Ya. Ada di buku mungkin. Ya? Nggak muat ya? Nggak apa-apa kalau nggak muat di kolom. Nggak apa-apa. Cuma ini untuk lanjutannya itu. Perkiraan ya kan nggak banyak kan? Banyak. Aku bingung masih dari mana ya? Dari mana? Ya Mbak tulis saja, tulis. Nanti soalnya Ustaz Pak ini nggak perlu soalnya lagi. Kalau enggak jelasin aja cara penjelasan gitu. Nggak pakai misalkan diskon. Dulu aku dapat agar baju itu. Yang ini yang sebenarnya enggak akur. Yang tiga. Oh, ada. Akan dulu. Cari pola terbaik ya. Pola terbaik kalian cara menulisnya itu tulis yang terbaik menurut kalian, menurut kelompok kalian. Misalkan yang satunya ngerjain,
nyari, aku dapatnya kayak gini, coba kombinasikan. Nah, intinya yang terbaik bagi kalian. Diskusikan. Sudah? Baru satu. Oke. Boleh? Nanti setiap kelompok semuanya maju ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh ditambahin misalkan dari HP boleh. Misalkan saya takut sambil baca di sini ya karena belum sempat tertulis semuanya gitu. Nggak apa-apa. Nanti tinggal disalin di akhir. Bisa dilanjutkan lagi jawabannya. Bea 5 menit lagi ya. Kita nanti presentasikan di depan. Itu. 5 menit lagi kita presentasi. Yang sudah siap bisa nanti maju. Ya. Nanti bergilir presentasinya. Kemudian teman-teman yang nggak maju, yang tidak presentasi, silakan mendengarkan dan menanggapi ya. Misalkan, kok yang saya udah gini Ustadz, yang saya begini. Nah nggak apa-apa. Itu kan karena hasil dari kalian mencari itu berbeda-beda. Saatnya lagi nggak con, aku ngerti. Masalahnya lagi nggak ada. Tambahan satu saya. Gimana? Aman? Mas? Dapat? Dapat. Tidak lanjutan ya. Benar cuma itu baik. Itu baik. Kelompok Mbak Ripa sudah.
Yang terakhir ya. Yang terakhir. Kenapa bukunya? Ya, boleh. Yang ini kan udah ganti di papan tulis itu kan cuma satu tuh, cuma yang 12 dibagi 2. Semuanya itu dibagi. Tempatnya kan belum dibagi tuh. Ini nggak dibagi, ini dikurang. Bener gak? Min sama min berarti min sama min gimana? Mungkin jadinya tuh kalau pindah ke sini jadinya plus sama minus. Yang mana? Yang ini. Yang 6 dikali 1. Isinya 6 bukan? min. Min kan? Berarti min 6 kurang min 2. Nah, Yang dimasukkan itu x-nya. Jadi bukan di sini. X-nya ini kan. Ininya di sini. gak paham Bab. Kayasan. Ini kan 2x min 4. Ini n sebagai x-nya kan. Yang x-nya yang diganti. Berarti 6 tadi ada x-nya enggak? Nah, berarti nggak perlu dimasukkan. Yang dimasukkan yang ini aja. Di sininya. Yang ini tetap juga. Ya. Berarti dikalinya sama yang ini. Dikalinya sama yang ini. Enggak dikali. Oh, yang ini dikali dengan yang di dalam nanti. Berarti ini sama ya? Ya, belum tuh. Oke ya? Siap? Sudah belum? Belum. Dikit lagi ya. Oke. Saya tambahin waktunya. 4 menit lagi ya. Hah? Yang sudah selesai? Cukup. Cuy. Oke, bisa kasih tambahan tadi ya, 3 menit lagi sekarang. Langsung nanti kita maju ke depan. Baru saya 2, selesai kan? Apa lagi? Mengetahui fungsi R urut. Yang di pojok tandingannya. Itu maksud selidik itu benar nggak jawaban yang ketika F bundaran G itu sama nggak dengan G bundaran F gitu. Kalau nggak sama ya berarti tidak gitu aja. Ternyata yang ini tidak sama dengan ini, tapi kalau sama ini sama dengan ini dengan nilainya hasilnya ini gitu. Komutatif itu dia bisa diulang. Ini sama dengan misalkan F G X itu sama dengan nilainya F bundaran G itu sama dengan G bundaran F, itu komutatif gitu. Berarti tidak kebalikannya. Nah kayak gitu. Oke. Oke ya. Waktunya diskusi cukup. Kita lanjut ke presentasi. Yang lainnya sambil mendengarkan, sambil menyelesaikan nggak apa-apa. Oke, kelompok yang sudah silakan kepada kelompok dari ini ya. Mbak Salwa ya. Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, kita beri aplaus dulu pada kelompok 5 biar semangat. Wah. Gitu. Yuk, maju. Bareng-bareng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang komposisi fungsi. Yang dari soal pertama, apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan secara matematis? Secara kehidupan sehari-hari, komposisi fungsi dapat diibaratkan seperti proses bertahap yang saling berkaitan. Secara matematis, komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi di mana output dari fungsi pertama menjadi input bagi fungsi lainnya. Bagaimana notasi komposisi fungsi biasanya dituliskan? Yang dibaca sebagai F bundaran G dari X atau F komposisi G dari X. Perlu ditulis, Dad? Jangan. Boleh. Saya sih apa aja. Ini cuman ini, Bang. Bisa ya? Iya. Sini aku sih. Aku lanjut deh. Gimana? Ya. Kamu lanjut. Ini kan X. Udah, gini dulu. Hah? Bundaran tadi. Langsung BF F bundaran dan G. Jangan Bundaran. Bundaran, nulisnya bundaran. 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 G dari Dari X. Dan terus yang kedua. Tetap yang kedua. baca. Baca lah. Nggak mau. Nggak bisa. Tidak bisa. Ini apa baca? Soalnya baca ya. Soal kedua, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk semua barang. Kemudian ada tambahan diskon lagi sebesar 10% untuk barang yang sudah diskon. Jika harga awal sebuah baju adalah 150.000, berapakah harga akhir baju setelah kedua diskon tersebut? Jawabannya adalah diskon pertama 20% dikali 150.000 sama dengan 30.000. Setelah itu, harga diskon pertama 150.000 dikurang 30.000 sama dengan 120.000. Diskon kedua 10% dari 120.000 dengan 10% dikali 120.000 sama dengan 12.000. Setelah itu 120.000 dikurang 12.000 sama dengan 108.000. Jadi harga akhir baju setelah kedua diskon adalah 108.000. Berapa? 108.000. 108.000. Jadi sudah dapat ya nomor ini bagian kedua ya. Terus aku Diskonnya kurang lebih 108.000 hasilnya. Nanti kita lihat yang lainnya. Sama nggak dengan yang ada di depan? Aku juga G bundaran F langsung dari biasa-biasa aja. Langsung dari X. Iya, ini 8x plus 17 dari ini. Soal ketiga, Bacanya bundaran. diketahui fungsi f sama dengan r dengan fx sama dengan 2x plus 3 dan fungsi g sama dengan r dengan gx sama dengan 4x plus 5. Tentukan fungsi komposisi g bundaran f, x dan f bundaran gx. Selidiki apakah g bundaran f, x sama dengan f bundaran gx. Penyelesaiannya, hitung G bundaran F X sama dengan G Fx. Fx sama dengan 2x plus 3. G Fx sama dengan G 2x plus 3 sama dengan 4 2x plus 3 plus 5 sama dengan 8x plus 2 12 dikali
ditambah 5 sama dengan 8x plus 17. Gx sama dengan 4x plus 5, f gx f 4x plus 5 sama dengan 2. Ini 4x plus 5 plus 3 sama dengan 8x plus 10 ditambah 3 sama dengan 8x tambah 13. Jawabannya adalah G bundaran f x sama dengan 8x plus 7. 17. Ya. Iya, langsung 7 F bundaran G X sama dengan 8X plus 13. Ini jawaban yang B. Ini baca dulu. Jawaban yang B yaitu soalnya selidiki apakah G bundaran F X sama dengan F bundaran G X. Jawabannya itu D 8X plus 17, 8X plus 13. Karena 8X plus 17, ini aku bacanya 8x plus 13. Jawabannya tidak G bundaran fx, yaitu F bundaran GX. Oke, dari sini dari pembahasan yang pertama ada tanggapan dari teman-teman yang lainnya? Ya, boleh. Ya, Mas Fahri, silakan. Soal nomor 3 yang B itu bukannya dia kan dulu selidiki apakah benar G bundaran Fx sama dengan F bundaran Gx. Iya, jawabannya tidak. Oh, jawabannya tidak. Benar tadi. Ya. Oke, pertanyaan Mas Fahri ya. Dan bertanya. Dan sudah masuk ke kelompoknya. Ada yang lain? Boleh yang lain? Cukup? Oke, cukup berarti kakak tutup ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk kelompok 5. Ya, itu tadi jawaban dari hasil diskusi dari kelompok 5. Nah, siap-siap langsung kembali lanjut pada kelompoknya Mas Daifa ya. Oke, silakan maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang LKPD yang kami kerjakan. Untuk yang soal pertama, di bagian pertama dengan soal apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan secara sistematis. Nah, di dalam sehari-hari itu dapat diartikan sebagai rangkaian proses berurutan di mana hasil dari satu proses menjadi masukan untuk proses berikutnya. Untuk dalam teori matematis adalah operasi yang menggabungkan data atau lebih fungsi untuk menciptakan fungsi yang baru. Untuk soal nomor 1 di bagian kedua dengan soal bagaimana notasi komposisi fungsi biasanya dituliskan. Notasi fungsi umumnya ditulis dengan simbol lingkaran kecil dengan dibaca komposisi atau bundaran. Untuk soal nomor 2 dengan soal sebuah toko memberikan diskon 20% untuk semua barang. Kemudian ada tambahan diskon lagi sebesar 10% untuk barang yang sudah didiskonkan. Jika harga awal sebuah baju adalah 150.000, berapa harga akhir baju setelah kedua diskon? Berapa harga akhir baju setelah kedua diskon tersebut?
kita mulai dari diskon 20% terlebih dahulu. Jadi dapat kita uraikan sebagai 150.000 didiskonkan menjadi 20%, menghasilkan hasil 120.000. Nah, diskon 10% itu ditambahkan untuk si 120.000 ini. Maka jadinya 120.000 didiskonkan menjadi 10% adalah 108.000 rupiah. Untuk soal nomor 3, pada bagian 1 bersoal fungsi komposisi GOFX dan FOGX yang telah diuraikan di atas soalnya. Nah, itu kami mengerjakan dimulai dari G bundaran Fx. Sama dengan G buka kurung Fx tutup kurung. Itu sama dengan G buka kurung 4x plus 5 tutup kurung. Sama dengan 2 buka kurung 4x plus 5 tutup kurung plus 3 sama dengan 8x ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 8x plus 13. Mana deh? Kirim ya, Bang. Untuk selanjutnya kami mengerjakan F bundaran GX. Sama dengan F G F buka kurung GX tutup kurung sama dengan F buka kurung 2x plus 3 tutup kurung sama dengan 4 buka kurung 2x plus 3 tutup kurung plus 5 sama dengan 8x plus 12 ditambah 5 sama dengan 8x plus 7. Nah, untuk soal ketiga di bagian kedua dengan soal selidiki apakah G bundaran Fx sama dengan F bundaran Gx. Itu jawabannya G bundaran Fx tidak sama dengan F bundaran Gx. Berbeda
berbeda karena G bundaran Fx menghasilkan 8x plus 13, sedangkan F bundaran Gx menghasilkan 8x plus 17. Demikian lembar LKPD kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Teman-teman? Ya. Terima kasih pada kelompoknya Mas Daipa. Silakan duduk kembali. Boleh. Selanjutnya satu lagi kelompok untuk maju ke depan. Ya, kelompok dari siapa? Yang mau lanjut ke maju kan? Maju. Oke, kelompoknya Mas Fari, silakan. Untuk yang lainnya nanti kita pada pertemuan selanjutnya ya. Pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan presentasinya. Oke, silakan pada kelompok dari Mas Fari untuk menjelaskan hasil dari debat terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD matematika kami pada hari ini. Soal pertama. Apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan secara sistematis? Bagaimana notasi komposisi fungsi biasanya dituliskan? Yang pertama, pada kehidupan sehari-hari, komposisi fungsi bisa diartikan seperti penggabungan sesuatu yang diproses melalui pola untuk mendapatkan hal yang lain. Contoh, saat membuat nasi goreng. Nasi goreng adalah kegiatan memasak yang menggunakan alat dan bahan yang beragam. Kemudian disatukan, lalu jadilah makanan yang enak, yaitu nasi goreng. Kenapa memasak nasi goreng sama ada kaitannya dengan komposisi fungsi? Contoh, karena memasak nasi goreng memiliki bahan-bahan yang beragam, seperti contohnya memasukkan nasi 100 gram, kecap 4 sendok makan, lalu garam 2 sendok makan, kemudian dicampurkan hingga merata dan jadilah makanan tersebut. Yang kedua, secara sistematis. Kombinasi fungsi adalah operasi yang mengambil dua fungsi kemudian disatukan untuk menghasilkan fungsi yang baru. Notasi kombinasi fungsi. Dicatat. Fungsi atau yang dilambangkan dengan F dan G dinotasikan sebagai F bundaran G X atau sama dengan F dalam kurung G X
Kemudian soal kedua. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk semua barang. Kemudian ada tambahan diskon sebesar 10%. Jika harga awal sebuah baju adalah 150.000, maka berapa harga akhir baju setelah didiskonkan? Diketahui adalah 20% ekstra 10%. Dan memiliki uang 150.000. Ditanya, berapa harga akhir Rp150.000 pertama kali didiskonkan, yaitu 20%, adalah 120.000. Kemudian 120.000 didiskonkan kembali 10%. Maka harga akhir yang harus dibayar adalah Rp108.000. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika kurang jelas mohon ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kelompoknya tadi. Silakan duduk kembali pada kelompoknya Mas Fari. Ya, teman-teman semuanya. Ini tadi ada pembahasan mengenai LKPD, hasil presentasi kalian ya, hasil dari diskusi kemudian dipresentasikan. Untuk yang belum, nanti kita pada pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman semuanya, apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan secara matematis itu gimana gitu. Jadi ke dalam sehari-hari seperti tadi ya, bisa menggunakan nasi goreng tadi ya, dikomposisikan, ada berapa kecapnya tadi, 4 kecap tambah dengan nasinya. Nah itu mengkomposisikan. Kemudian gimana secara matematisnya? Ya secara matematisnya kita tuliskan ya, bentuknya yaitu komposisi itu adalah F bundaran G gitu kan. F bundaran GX kayak gitu. Dan ini berarti F GX, gimana nilai GX-nya dimasukkan ke dalam X. Kemudian kalau dibalik, ketika yang ditanyakan adalah G bundaran F itu, maka G yang efeknya kita masukkan ke dalam G. Ya, beri aplaus sekali lagi pada teman-teman yang sudah maju tadi. Good ya. Jadi teman-teman yang belum bisa memberikan yang terbaik lagi untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya. Ya. Dan hasilnya diskon tadi berarti kan di sini ada 150. Ya, harganya 150. Jadi didiskonkan dulu ke 20%. Berapa? Jadi Rp120.000. Nah, 120 tadi didiskonkan lagi 10%, sehingga yang harus dibayarkan berapa? 108.000. Beda enggak ketika diskonnya 20% plus 10% dengan yang 150 tadi langsung diskon 30%? Beda atau sama hasilnya? Beda. Jadi mempunyai perbedaan ya. Jadi kalau misalkan toko-toko itu membuat diskonnya plus kayak gitu, sebenarnya kita tergiur, padahal sebenarnya dia masih untung di situ. Ya, itu adalah trik penjualan agar tidak rugi gitu.
Gitu ya teman-teman semuanya. Baik ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing pada kelompok tadi. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, boleh? Ya, kembali ke kelompoknya. Yang sudah selesai tadi bisa dikumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya yang sudah, yang belum bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke, terima kasih, Mbak. Kita kembali ke ini ya, materi. Jadi teman-teman semuanya, hasil kuis tadi kan nanti dikerjakan, dilanjutkan di rumah kuisnya, ya. Sekaligus di halaman 14 itu ada soal latihan 4. Nanti kalian kerjakan di rumah, ya. Kerjakan yang kalian seperti yang kalian dapatkan tadi gitu. Nah, kita sudah ini nanti kerjakan di buku latihan ya, di buku latihan di latihan halaman 14. Oke, sebelum diakhiri atau kesimpulan, coba perhatikan dulu biar lebih konsen lagi. Kita main ice breaking sebentar. Misalkan kalau Ustadz bilang tepuk 1, berarti pagi ya gini. Kalau Ustadz bilang pagi, tepuknya 1 kali. Siang 2 kali. Kalau malam sore ya. Maaf. Sore 3 kali. Kalau malam nggak usah tepuk ya. Pagi. Belum semangat nih. Pagi. Siang. Sore. Malam. Masih konsentrasi ini. Wah, bagus ini konsentrasinya tetap jaga. Sekali lagi. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Malam. Ada yang konsen. Sekali lagi. Lagi ya. Pagi. Pagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya teman-teman semuanya. Jadi kita ambil kesimpulan ya. Mari kita simpulkan bersama hasil dari tadi. Jadi komposisi fungsi itu atau sering yang disebut dengan namanya fungsi komposisi. Nah, ada fungsi komposisi dan komposisi itu sama ya, merupakan suatu penggabungan dari sebuah fungsi, dari 2 buah fungsi ya atau lebih. Misalkan kalau fungsinya ada 3 atau 4 bisa, tapi kalau fungsinya 1 itu bisa nggak? Nggak bisa ya. Ya ada 2 fungsi atau lebih, jadi minimal 2. Kemudian fungsi f(x) dan g(x) dapat dibuat fungsi komposisi yang merupakan penggabungan operasi 2 jenis fungsi dan g(x), f(x) dan g(x), sehingga dapat menghasilkan suatu fungsi baru. Jadi ketika f(x) dan g(x)-nya digabungkan, maka dia menghasilkan ada hasilnya berupa fungsi baru, kayak gitu maksudnya. Hasil yang kalian jawab tadi. Kemudian fungsi baru inilah yang terbentuk dari f(x) dan g(x), yaitu ketika f bundaran gx yang artinya g dimasukkan ke dalam apa? F ya. Atau sebaliknya ketika g bundaran fx berarti apa? Artinya f-nya dimasukkan ke dalam gx. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Enggak ada? Paham berarti pelajaran kita hari ini? Ya, Masya Allah. Jadi kemudian ada contohnya ya. Dalam duniawi itu kan kita juga belajar dari dunia dan juga akhirat. Ketika dalam dunia
contoh dari komposisi fungsi itu pemanfaatnya termasuk ada ketika dalam pembuatan produk. Misalkan industri, kertas, atau makanan, atau pabrik bata yang tadi ya. Ya, jadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau dalam perhitungan keuangan, itu seperti mengkonversi mata uang. Misalkan mata uangnya dari rupiah dikonversikan ke misalkan dolar Amerika gitu. Nah, kemudian kalau dalam olahraga, apa dalam olahraga? Contohnya biasanya apa kalau olahraga itu yang terkenal sekarang nih? Bola, benar ya? Sepak bola. Lu ngantuk masuk Kenan. Wah, hafal ya bola. Ya. Kenapa Mas Kenan kalau dalam bola? Kenapa kalau dalam bola? Oh iya, benar ya. Jadi kalau dalam sepak bola itu menggunakan strategi. Jadi harus dikomposisikan dengan baik dan benar setiap pemainnya biar mencetak gol gitu. Kemudian apa lagi? Dalam teknologi seperti kalau kalian mau berangkat ke sekolah, biasanya kan kalian menggunakan motor kan? Nah, ketika menggunakan motor itu kan ada jarak tempuhnya. Ketika kalian di rumah waktunya berapa sampai di sekolah itu ternyata sampainya misalkan di rumah jam 7 sampai sekolah 7.15. Berapa sih kecepatan yang kalian dapatkan? Nah, itu bisa menghitung waktu tempuh kalian. Kemudian juga dalam fotografi ya, kalau kalian ngedit itu kan biasanya dikomposisikan biar gambarnya bagus gitu kan. Maka diedit, dimasukkan kayak gitu. Itu ya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa sih yang dapat kita ambil dari mempelajari ini? Jadi komposisi ini seperti kalau dalam akhirat itu Al-Quran ya, Al-Quran dan juga hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu dalam komposisi fungsi ini dapat dipahami sebagai hubungan yang saling menjelaskan dan melengkapi ya. Di mana antara Al-Quran sebagai sumber utamanya kan Al-Quran. Kemudian hadisnya sebagai penjelasnya. Contohnya gini, kayak misalkan sholat ya, Al-Quran memerintahkan sholat. Nah, hadisnya apa? Di situ dia menjelaskan gimana tata cara sholat, kemudian jumlah rakaatnya berapa, kemudian dan apa yang dibaca kayak gitu. Contoh lain lagi apa lagi? Nah, di situ juga ada ketika Al-Quran memerintahkan untuk menunaikan zakat gitu. Kemudian hadisnya apa? Dia menjelaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati ya, dan kadar zakatnya. Berapa sih zakatnya yang perlu berapa banyaknya gitu. Itu ya teman-teman semuanya. Ini cukup pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup, kita refleksi terlebih dahulu mengenai dari awal sampai akhir pelajaran kita pada hari ini. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Misalkan yang pertama, apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi? Silakan, angkat tangannya. Oke, silakan kelompok ada Mbak Rifa. Ada yang lain? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rifa. Ya. Jadi komposisi fungsi adalah penggabungan dari dua fungsi atau lebih itu tadi ya. Nah, bagaimana cara membaca notasi yang ada di atas? Sama siapa? Boleh, Mbak Risha. Ya. Apa? F bundaran GX. Ya, benar ya? Benar atau benar? Jadi bacanya F bundaran GX. Tepuk tangan. Selanjutnya, di situ ada dua fungsi komposisi. Ada F bundaran GX dan G bundaran FX. Nah, dari situ apa perbedaannya? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Mas Fahri. Perbedaannya adalah jika F bundaran GX adalah F dimasukkan, GX dimasukkan ke F. Jika tulisannya G bundaran FX, maka
fx dimasukkan ke G. Ya, gitu. Ada yang mau menambahkan lagi? Sama jawabannya. Tepuk tangan untuk Mas Fahri. Jadi apa sih perbedaannya? Jadi ketika f bundaran Gx itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Gx itu dimasukkan ke dalam fungsi fx ataupun sebaliknya. Ketika G bundaran fx-nya kita masukkan ke dalam Gx gitu. Oke ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan ada Ustaz jelas-jelasin panjang lebar sebenarnya. Ada banyak dan teman-teman kalian juga menjelaskan dari presentasi tadi. Nah, apakah setiap dua fungsi bisa dikomposisikan? Jelaskan. Silakan, Mbak Vanessa. Jadi, bukan ya? Apakah setiap dua fungsi bisa dikomposisikan? Jawabannya karena iya, karena tidak setiap dua fungsi itu dapat dikomposisikan. Ada kadang berbeda-beda gitu. Oke, dia plus. Selanjutnya, nah ini seperti pada LKPD tadi ya. Nggak mungkin ini kalau lupa. Kalau lupa berarti kalian nggak memperhatikan. Yang kelima ini berikan contoh penerapan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan katanya. Boleh, Mas Akram. Hah? Menghitung pajak, apalagi? Buat kopi, buat teh. Di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagus, Mas Akram. Tadi Mas Hasan kayaknya mau menambahkan. Boleh? Cukup? Gak apa tambahkan. Jadi itu tadi ya, ini adalah hasil dari refleksi kita hari ini mengenai pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya nanti kelompok yang belum maju kita maju terlebih dahulu dan nanti selanjutnya kita lanjutkan mengenai ini ya. Tetap masih komposisi fungsi tapi tujuannya yang berbeda. Nanti di situ tujuannya menentukan hasilnya, menentukan komposisi rumusnya pada pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman yang belum maju nanti maju dan kita lanjutkan pada materi. Jadi teman-teman di rumah ingat tugasnya dikerjakan ya. Nanti di minggu depan kita kumpulkan dan minggu depan dan kita lanjut ke materi dan kalian boleh pelajari di rumah biar kalian lebih paham lagi. Biar nanti ketika di kelas ya seperti ini kalian nggak terlalu sulit ketika mempelajari dan nggak asing. Misalkan apa itu Ustadz? Ini apa Ustadz? Kalau kalian sudah pelajari dari rumah, pasti kan kalian sudah sedikit-sedikit paham walaupun masih pusing ya. Ini Ustadz kayaknya pusing banget tapi kan bisa ditanyakan di sekolah. Maka dari itu pelajari materi selanjutnya ya teman-teman semuanya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ya. Cukup. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah berkontribusi pada pelajaran hari ini ya. Saya harapkan pada pertemuan selanjutnya juga bisa lebih baik lagi ya. Kita beri aplaus untuk diri kita sendiri semuanya. Kita banyak aplaus ya akhir-akhir ini karena tadi kayaknya banyak yang ngantuk gitu. Ya teman-teman semuanya, terima kasih. Ustadz mohon maaf apabila dalam kesempatan ini dalam mengajarnya kurang tepat ya. Mungkin Ustadz ada yang kurang jelas memberi penjelasannya. Maka dari itu Ustadz mohon maaf. Mungkin di lain waktu Ustadz akan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan biar kita, karena di sini kita sifatnya sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar untuk hasil yang terbaik. Baik, teman-teman semuanya, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.